Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjumlah 2 orang. Maksud saya beranggota 2 orang. Dengan nama saya sendiri Yusuf Alimsyah dengan NIM G211919009 dan Muhammad David Syahrul Khuluk dengan NIM G211190045. Berikut saya akan membacakan hasil presentasi tersebut. 1. Dengan judul paper segmentasi warna HSV telapak tangan untuk deteksi bakteri pada pandemi COVID-19. Dengan tahun paper tanggal 4 November tahun 2020. Masalah penelitian. Masa pandemi mengharuskan warga negara mengikuti protokol kesehatan kapan dan dimanapun. Dianjurkan cuci tangan dengan air mengalir. Tangan termasuk organ penting perantara keluar masuk bakteri, jamur, virus, dan berbagai kuman. Kuman berbahaya yang secara langsung maupun tidak langsung. Dalam bidang pengolahan citra dikenal segmentasi warna, proses ekstraksi, ciri warna RGB, HSV, dan ruang lainnya dapat menghasilkan akurasi yang tinggi dengan jumlah parameter ciri seminimal mungkin sehingga proses komputasi menjadi lebih cepat. Dalam penelitian ini, telapak tangan sebagai media bakteri menempel dan berkembang biak. Telapak tangan data citra dikumpulkan dari hasil rekaman, menampilkan telapak tangan dalam cawan mikrobi. Langsung saja ke pembahasan penelitian. Maaf. Teknik segmentasi adalah proses membagi suatu citra digital menjadi beberapa partisi atau segmen. Salah satu tujuan melakukan proses segmentasi pada citra adalah untuk menghilangkan bagian yang tidak diperlukan atau mengubah representasi citra tersebut menghasilkan informasi citra baru dan lebih menyederhanakan proses analisa selanjutnya. Salah satu cara untuk mencari objek dari suatu citra adalah berdasarkan warnanya. Citra masukan berbentuk color true formal file JPG. Untuk kesimpulan, bakteri termasuk mikroorganisme yang menempel pada telapak tangan hanya dapat dilihat melalui alat seperti mikroskop. Citra bakteri cenderung berwarna sehingga untuk mendeteksi pada telapak tangan dipergunakan segmentasi warna. Kedua, pengolahan citra dalam segmentasi menghasilkan kontur warna yang dapat menunjukkan ataupun mengidentifikasi bakteri pada telapak tangan. 3. Identifikasi warna dengan segmentasi dipengaruhi toleransi warna, yaitu ketentuan nilai warna HSV. Untuk yang kedua, dengan judul paper analisis kualitas website
tanggap COVID-19 Jawa Timur menggunakan End User Computing Satisfaction dengan Neural Network diterbitkan pada tahun 2020 untuk masalah penelitian. Munculnya pandemi COVID-19 membuat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi semakin ditekankan. Informasi protokol kesehatan dan penyebaran COVID-19 merupakan kewajiban pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang sehat. Salah satu upaya yang dilakukan Pemprov Jatim adalah membangun website informasi tentang COVID-19 yaitu info-covid19.jatimprov.go.id. Dengan adanya website ini diharapkan dapat menjadi perantara bagi pemerintah dalam merespon permasalahan pandemi yang sedang berlangsung melalui teknologi informasi dan komunikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepuasan pengguna dalam mengakses website tanggap COVID-19 di Provinsi Jawa Timur. Untuk metode penelitian yang pertama, End User Computing Satisfaction. End User Computing Satisfaction. Untuk metode penelitian yang pertama, End User Computing Satisfaction merupakan penilaian dari pengguna terhadap suatu sistem aplikasi tertentu yang dapat dievaluasi melalui berbagai faktor. Kedua, subjek penelitian. Target subjek penelitian ini adalah pengguna website tanggap COVID Jawa Timur, khususnya mahasiswa. Dalam pengambilan sampel digunakan teknik purposive sampling, yaitu menetapkan prasyarat atau ciri khusus terhadap responden untuk menjawab tujuan. Yang ketiga, instrumen. Data didapatkan melalui kuesioner yang dituliskan pada tabel 1 sebagai instrumen penelitian yang terdiri atas 12 pertanyaan menggunakan model EUCS strip 12 parameter. Keempat, neural network merupakan suatu model matematis yang meniru sistem kerja dari jaringan neural otak manusia dalam memproses informasi. Untuk yang pembahasan penelitian Untuk pembahasan penelitian yaitu website info-covid19jatimprov.go.id merupakan website yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Website ini memiliki berbagai fitur, diantaranya layanan call center, rujukan rumah sakit, peta persebaran COVID, informasi bantuan sosial gejala COVID, serta informasi terkait COVID. Dengan adanya website ditujukan pada masyarakat agar mendapatkan informasi yang pasti kebenarannya dan tidak percaya begitu saja pada berita hoaks. Yang kedua, pengujian validitas dan reliabilitas. Penelitian dilakukan melalui penyebaran kuesioner terhadap 200 mahasiswa se-Jawa Timur. Data yang masuk kemudian dilakukan uji validitas dan reliabilitas sebelum diteliti lebih lanjut. Yang ketiga, neural network. Penelitian ini memanfaatkan neural network sebagai metode memprediksi tingkat kepentingan dari setiap variabel independen yang terdapat pada kerangka kerja, seperti konten, akurasi, format, ease of use, dan timeline terhadap variabel dependent satisfaction.
Untuk kesimpulan penelitian ini untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna website Jatim tanggap COVID-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata variabel konten, timeline, akurasi, format, dan kemudahan pengguna yang terdapat pada kerangka kerja dianggap memuaskan. Selanjutnya, penelitian ini juga menyertakan metode neural network untuk merankingkan tingkat kepentingan setiap variabel. Sudah. Yang ketiga dalam penelitian saya ini adalah face mask detection COVID-19 using convolutional neural network, diterbitkan pada tahun 2020. Untuk masa penelitian Coronavirus Disease 2019 alias COVID-19 mendapat perhatian khusus dunia. Penularan virus COVID-19 menyebar hampir ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Indonesia mengalami krisis terutama pada sektor kesehatan dan ekonomi akibat pandemi, sehingga pemerintah melakukan pembatasan sosial berskala besar alias PSBB di setiap daerah karena penyebaran virus yang dinilai sangat cepat, sehingga pelayanan publik atau tempat umum yang mengharuskan masyarakat untuk menggunakan masker. Selama ini pendeteksian masker dilakukan manual dengan pengamatan dari petugas keamanan, di mana sering terjadi human error pada saat pendeteksian masker. Dalam penelitian ini akan menerapkan sistem deteksi masker face mask detection dengan menggunakan pengolahan citra. Face mask detection adalah pendeteksian apakah seseorang menggunakan masker atau tidak menggunakan masker. Pada penelitian tersebut menggunakan metode convolutional neural network. Sistem ini menggunakan kombinasi klasifikasi deteksi objek gambar dan pelacakan objek sehingga dapat mengembangkan sistem yang mendapatkan wajah yang mendeteksi wajah bermasker atau tidak bermasker dalam gambar ataupun video. Penelitian yang maksud saya untuk metode penelitian yang dilakukan berkaitan dengan image processing yang memanfaatkan machine learning untuk mempelajari ciri khusus dari setiap objek, terutama dalam membaca objek wajah yang menggunakan masker dan tidak menggunakan masker. Secara lebih lanjut, tujuan akhir dari penelitian ini adalah menghasilkan sistem pengolahan citra yang menggunakan image processing bertujuan untuk membantu pencegahan COVID-19, khususnya terkait himbauan penggunaan masker pada ruang publik. Pada penelitian face mask detection terdapat dua proses, yaitu train face mask detector dan apply face mask detector. Untuk hasil pembahasan penelitian, yang pertama dataset mask detection. Penelitian menghasilkan data training dan data uji yang dilakukan secara langsung oleh peneliti mask detection. Dataset yang dikumpulkan total 2000 sampai di mana 95,2% digunakan pada tahap training dan 4,8% digunakan pada tahap pengujian dataset yang telah dikumpulkan berupa gambar wajah yang menggunakan masker dan tidak menggunakan masker. Kedua, training convolutional neural network.
Pada tahap ini melakukan training data dengan menggunakan convolutional neural network. Dataset pada data training dan data uji masing-masing terdiri dari 1904 dari 96 gambar. Sistem ini menggunakan learning rate 10/4. Pemberian nilai learning rate tidak boleh melebihi 10/4 karena akan terjadi overfitting. Fungsi dari learning rate untuk meningkatkan efektivitas dari parameter tingkat pembelajaran, di mana tingkat pembelajaran merupakan parameter yang berfungsi untuk meningkatkan kecepatan belajar dari backpropagation sebagai fungsi training. Langsung ke kesimpulan. Langsung saja ke kesimpulan. Dalam penelitian ini, penerapan desain dan implementasi metode convolutional neural network untuk face mask detection diperoleh nilai akurasi sebesar 0,9% dan training loss 0,02%. Dataset yang dikumpulkan total 2000 sampai di mana 95,2% digunakan pada tahap training dan 4,8% untuk penelitian nomor 4, yaitu sistem deteksi COVID-19 berdasarkan citra X-ray menggunakan metode Gray Level Co-occurrence Matrix dan Kainer's Neighborhood. Diterbitkan pada tanggal 1 Februari tahun 2021. Untuk masa penelitian, untuk pembahasan penelitian coronavirus disease COVID-19 yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus SARS-CoV-2 adalah coronavirus jenis baru. COVID-19 memiliki tingkat penularan yang tinggi dan mampu menjadi pandemi dalam kurun waktu yang singkat. Proses penanganan yang lamban akan mengakibatkan komplikasi hingga kematian. Diagnosis dari COVID-19 dapat dilakukan melalui screening test. Pada umumnya, deteksi COVID-19 menggunakan real-time reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR). Pada tugas akhir ini digunakan data latih dan data uji berupa citra digital chest X-ray untuk kondisi normal pneumonia dan positif COVID-19, Gray Level Co-occurrence Matrix, serta Kainer's Neighborhood. Dari hasil pengujian, sistem mampu melakukan deteksi COVID-19 melalui citra X-ray dengan tingkat nilai akurasi mencapai 85,6%. Untuk metode penelitian yaitu pemrosesan awal. Pemrosesan awal atau pre-processing bertujuan untuk mengolah citra agar mendapatkan ciri atau informasi yang dibutuhkan. Pemrosesan awal meliputi 1. Cropping citra. Proses pemotongan region of interest role dari citra input. Dalam hal ini bagian sekitaran dada atau paru-paru. 2. Konversi RGB ke grayscale. Citra paru-paru yang akan diproses adalah citra gray level. Oleh karena itu, input citra yang masih dalam bentuk citra RGB ataupun lainnya perlu diubah tipenya menjadi citra grayscale. Yang ketiga, resize citra proses pengubahan
ukuran citra menjadi ukuran tertentu sebelum masuk proses ekstraksi. Ciri ketiga, proses ini dilakukan pada input citra latih maupun citra uji. Untuk pembahasan penelitian yang pengujian parameter jarak dan arah pada GLCM, berikut adalah hasil pengujian parameter jarak dari arah pada GLCM. Parameter yang digunakan adalah D sama dengan 1 sampai 5 dan 6:0 dan 6 maksud saya 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat, dan 135 derajat. Langsung ke bagian kedua, pengujian ekstraksi. Ciri orde 2. Pengujian pada tahap ini menggunakan parameter orde 2 GLCM, energi, kontras, correlation, variance, homogeneity, entropi dengan D sama dengan 4, level kuantisasi 8, dan parameter KNN K sama dengan 1. Yang ketiga, distant Euclidean. Pengujian sistem ini dilakukan dengan menganalisis pengaruh jumlah fitur terhadap parameter akurasi sistem. Pengujian sistem pertama-tama dilakukan terhadap satu fitur tekstur statistik hingga 5 fitur yang memberikan perbedaan antar kelasnya. Untuk kesimpulan, pengujian berikutnya yang dilakukan terhadap kombinasi dua fitur tekstur statistik menggunakan distant Euclidean memberikan hasil seperti yang ditujukan pada gambar tersebut. Untuk penelitian yang kelima, deteksi tingkat pneumonia COVID-19 dengan menggunakan algoritma deep learning. Diterbitkan pada tanggal 14 Juli 2020. Dengan masalah penelitian, kasus terkonfirmasi COVID-19 pertama dilaporkan di Wuhan, Cina, dan menyebar ke seluruh dunia dengan dampak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sejak pandemi ini membutuhkan diagnosis yang luas, penting untuk mengembangkan kecerdasan, teknik deteksi yang cepat dan efisien. Untuk tujuan ini, kami akan mengembangkan artificial intelligence atau AI untuk mengklasifikasikan tingkat peradangan paru-paru. Model yang dikembangkan terdiri atas dua fase. Pada tahap pertama, kami menghitung volume dan kepadatan lesi dan kekeruhan gambar CT yang dikonfirmasi pasien COVID-19 menggunakan pendekatan morfologi. Pada fase kedua mengklasifikasikan tingkat pneumonia pasien COVID-19 yang dikonfirmasi. Untuk mencapai klasifikasi yang tepat dan peradangan paru-paru, kami akan menggunakan modifikasi convolution neural network dan Kainer's neighbor. Hasil percobaan menunjukkan bahwa model yang digunakan dapat memberi akurasi hingga 95% dan 91% dari CNN dan KNN masing-masing. Untuk metode penelitian, pekerjaan yang diusulkan berisi
dua fase utama, yaitu adalah menghitung beratnya. Untuk adegan tahapan virus menggunakan pendekatan morfologi untuk CT scan gambar, dan yang kedua adalah tahapan pengenalan virus COVID. CNN dan KNN telah dibangun dengan memberi makan gambar CT scan untuk klasifikasi. Untuk metode penelitian yang sebenarnya adalah fase perhitungan. Dalam fase ini pemrosesan dan pengelompokan fitur dihitung dan diumpankan ke CNN. Proses ini digunakan untuk mengsegmentasi tes lesi pada paru yang terinfeksi dan meningkatkan citra dengan melihat daerah paru yang terinfeksi. Selanjutnya, mengekstraksi fitur penting untuk paru-paru termasuk daerah lesi. Fitur-fitur ini naively bergabung untuk meningkatkan deskripsi fitur dari paru-paru yang terinfeksi. Langkah-langkah algoritma yang diusulkan untuk mengekstraksi vektor-vektor untuk gambar diilustrasikan dalam diagram disajikan pada gambar tersebut. Untuk pembahasan penelitian dalam karya ini, akurasi deteksi pneumonia selama pasien COVID-19. Dalam karya ini, akurasi deteksi tingkat pneumonia selama pasien COVID-19 yang dikonfirmasi telah dihitung. Untuk mencapai tujuan ini, operasi morfologi dan pembelajaran mendalam diterapkan pada fitur yang diekstraksi vektor dengan menggunakan HOG dan FOH. Repositori dataset GitHub digunakan untuk mengekstrak vektor fitur. Dataset GitHub COVID-19 mencakup satu set gambar CT scan untuk pasien COVID-19 yang dikonfirmasi, di mana seluruh gambar mengandung dua sisi paru-paru untuk pasien. Dataset terdiri dari beberapa tahap awal, stadium, progresif, dan server, dikumpulkan dari pasien yang berbeda. Untuk kesimpulan, yaitu dalam makalah ini CNN dan KNN telah digunakan untuk mendeteksi tingkat pneumonia di paru-paru dengan menggunakan gambar CT scan. Pekerjaan ini diadopsi untuk meningkatkan akurasi dan mendiagnosis keparahan peradangan paru-paru pada pasien COVID-19 yang dikonfirmasi. Kami membangun kumpulan data lengkap dari gambar CT scan yang diambil dari repositori GitHub. Selanjutnya, ketika operasi morfologi berdasarkan EOH digunakan, hasilnya tidak menjanjikan. Ini menunjukkan bahwa fitur multiskala untuk medis pengenalan gambar lebih baik daripada fitur skala tunggal. Morfologi di operasi lebih berguna untuk menyaring suara dan fitur yang tidak perlu diklasifikasi, yang menghasilkan akurasi tinggi deteksi peradangan paru-paru. Untuk selanjutnya, Mas David bisa mempresentasikan hasil kerja tersebut. Terima kasih. Penerapan algoritma Cummins dalam penentuan status zona COVID-19 desa di Kabupaten Kudus. Pada tahun 2021, coronavirus disease 2019 COVID-19
COVID-19 merupakan virus yang ditemukan pada Desember 2019 di Wuhan, Hubei, China. COVID-19 ini sangat mudah penularannya, sehingga penyebarannya virus ini sangat cepat. Salah satunya di Indonesia, COVID-19 telah meluas ke berbagai daerah. Kabupaten Kudus berada pada urutan ke-11 berdasarkan kasus COVID-19 di Jawa Tengah. Status zona di suatu daerah merupakan faktor penting dalam upaya penanganan COVID-19. Maka dari itu akan dilakukan analisis clustering yang bertujuan untuk penentuan status zona COVID-19 di Kabupaten Kudus. Analisis clustering ini menggunakan algoritma Kamens dengan pengelompokan dibentuk menjadi 4 cluster atau zona, yaitu zona hijau aman, zona kuning resiko rendah, orange resiko sedang, dan merah resiko tinggi. Kami yang mengelompokkan data ke dalam satu atau lebih cluster sehingga data memiliki karakteristik yang sama dikelompokkan pada satu cluster dan data yang mempunyai karakter yang berbeda. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa proses clustering berhasil pada clustering ke-13, yang berarti tidak terdapat perubahan cluster ke-12 dan 13. Pada clustering ke-13 terdapat dari 132 desa di Kabupaten Kudus, terdapat 35 desa zona hijau, 50 desa zona kuning, 30 desa zona oranye, dan 17 desa zona merah. Selanjutnya, Mas Yusuf. Sebentar. Metode penelitian diagram penelitian dilakukan secara sistematik yang dapat digunakan oleh peneliti sebagai pedoman agar hasil yang dicapai tidak menyimpang dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun diagram penelitian dalam penelitian ini. Gambar 1, diagram penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus. Data yang diperoleh terdiri dari data jumlah kasus positif, sembuh, dan meninggal akibat COVID-19 per desa di Kabupaten Kudus pada tanggal 20 Oktober 2012. Setelah mendapatkan data, dilakukan penelitian dengan menerapkan metode clustering menggunakan algoritma Kamens. Selanjutnya, Sebentar. hasil penelitian. Proses clustering akan dalam penerapan metode clustering dengan menggunakan algoritma Kamens menentukan sebagai jumlah cluster yang dibentuk. Cluster yang akan dibentuk sebagai 4 karena terdapat 4 zona, yaitu zona merah, oranye, kuning, dan hijau. Kabupaten Kudus terpilih cluster pertama C1 Desa Demaan, cluster 2 C2 Desa Kalirejo, cluster 3 Desa Bulung Jangkring, cluster 4 Desa Ternagi, contoh perhitungan jarak desa Setrokalangan ke Skroid dari C1 desaan 1 sama 12 kurangi 12, 2 tambah 1 kurangi 10 kurung 2 tambah 0 kurangi 2 sama dengan 14.353 jarak desa Setrokalangan ke Sentroid dari C2 desa Kasujo, dan seterusnya. Selanjutnya untuk kesimpulannya apa sih? Ini berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penerapan algoritma Kamens untuk menentukan status zona COVID-19 desa di Kabupaten Kudus, diperoleh kesimpulan bahwa proses clustering berhenti pada clustering ke-13 yang merupakan cluster ke-12 dan ke-11.
di klaster 13 didapatkan dari 132 desa di Kabupaten Kudus, terdapat 35 desa zona hijau, zona kuning, 30 desa zona oranye, dan yang zona hijau berarti penyebaran COVID-19 terkendali, zona kuning beresiko rendah, zona oranye beresiko sedang, dan zona merah beresiko tinggi, yang berarti daerah dengan penularan tidak terkendali. Selain itu, dari hasil analisis clustering dapat dilakukan bahwa penyebaran kasus COVID-19 di Kabupaten Kudus perlu dilakukan pencegahan terjadinya peningkatan kasus oleh pemerintah. Selanjutnya, Mas Yusuf. Selanjutnya, sentimen analisis publik terhadap kebijakan lockdown pemerintah Jakarta menggunakan algoritma CVM tahun 2021. Media sosial menjadi masyarakat mengalami pergeseran perilaku baik budaya, etika, dan norma yang ada, sehingga mereka dapat mengeluarkan opini-opini yang mereka miliki. Opini merupakan suatu pendapat dari pemikiran masyarakat mengenal suatu permasalahan yang sedang terjadi. Saat ini Indonesia sedang dihadapkan oleh masalah mengenai virus COVID-19 yang memakan begitu banyak korban jiwa, sehingga masyarakat mengeluarkan opini mereka mengenai virus tersebut. Selanjutnya, Yusuf. Untuk metodenya, crawling merupakan proses mengolah data yang berfungsi sebagai pengumpulan dataset. Data yang dikumpulkan berupa data tweet berbahasa Indonesia. Pre-processing dalam data, kita perlu melakukan pembersihan data dengan tujuan supaya data digunakan dapat digunakan. Tahap selanjutnya, adapun tahap yang dilakukan pada penelitian ini adalah menghilangkan teks HTML, scaffolding, cleansing, stemming, stop word, dan tokenisasi. Selanjutnya ada training and testing. Training merupakan tahapan pada algoritma CVM untuk menyesuaikan data yang telah melewati tahap cleansing dan pre-processing sehingga dapat mencapai set data yang telah ditentukan. Kelima, ada klasifikasi. Di penelitian ini menggunakan metode support vector, machine, dan seleksi fitur. Seleksi fitur dalam pengklasifikasian diharapkan dapat lebih efisien dengan mengurangi jumlah data yang dianalisis. Keenam, ada penguji. Tahap penguji digunakan untuk menghitung nilai akurasi, recall, precision didapatkan dari proses pelabelan secara manual dan hasil klasifikasi menggunakan metode support vector machine pada proses testing data. Selanjutnya, Mas Yusuf. Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari Twitter.com menggunakan Twitter Scraper dan Twin sebanyak 1377 data tweet berbahasa Indonesia mengenai kebijakan lockdown Jakarta. Data tersebut dibagikan menjadi dua kelas, yaitu positif dan negatif. Berarti setuju atau tidak setuju dengan kebijakan lockdown.
Tahap pengujian ini dilakukan dengan pengujian confusion metric yang mengacu pada TP, FP, TN, FN. Untuk mengetahui seberapa baik akurasi metode CVM, ekstra fitur TV, IDV, IDF, ITF, IDF dalam kebijakan tersebut. Selanjutnya, Mas Yusuf. Dan untuk kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dan pengujian metode supervector machine untuk mengklarifikasi kebijakan lockdown pemerintah Jakarta dengan tweet bahasa Indonesia menggunakan ekstraksi fitur TF, IDF, didapat kesimpulan bahwa metode supervector machine tingkat nilai akurasi sebesar 74%, precision sebesar 75%, recall sebesar 92%, dan F1 skor sebesar 85%, yang berarti cukup baik mengenai kebijakan lockdown pemerintah Jakarta. Selanjutnya, Mas Yusuf. Baik. Dan untuk paper yang ke-8, algoritma yang berjudul algoritma optimalisasi mate heuristik bioinspired berdasarkan model propagasi COVID-19 17 Agustus 2020. Oh maaf, yang ke-8 itu yang berjudul klasterisasi provinsi di Indonesia berbasis perkembangan kasus COVID-19 menggunakan metode Gamedoids 12 Agustus 2020. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona jenis baru SARS-CoV-2 yang menyerang hampir semua negara dunia. Negara Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki lonjakan kasus terkonfirmasi positif yang cukup tinggi. Jumlah pasien terkonfirmasi positif, pasien meninggal, dan pasien sembuh di Indonesia dilakukan clustering menggunakan Gamedoids untuk melihat perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Gamedoids adalah teknik berpartisi klasik dari clustering yang mengklarifikasikan objek dan dataset menjadi ke cluster. Dengan melakukan clustering menggunakan metode Gamedoids, maka diperoleh provinsi yang terkonfirmasi positif corona di Indonesia dibagi menjadi 3 kelompok anggota, yaitu anggota kelompok 1 yang termasuk kategori tinggi adalah 2 provinsi, anggota kelompok 2 kategori sedang sebanyak 6 provinsi, sedangkan untuk anggota kelompok 3 dengan kategori rendah sebanyak 26 provinsi. Selanjutnya, Mas Yusuf. Untuk metodenya, teknik analisis data algoritma Gamedoids sering disebut dengan algoritma PAM atau Partitioning Around Gamedoid yang dikembangkan oleh Leonard Kaufman dan Peter G. Rousseau. PAM merupakan metode algoritma yang menyerupai dengan GANs. Dikutip dari Kaur di KK 2014. Perbedaan algoritma Gamian dengan algoritma Gamedoids terletak pada penentuan pusat cluster, di mana algoritma Gamian menggunakan nilai rata-rata
atau mens dari setiap klaster sebagai pusat klaster, sedangkan gamedoid menggunakan objek data sebagai perwakilan. Nilai rata-rata main cluster tersebut. Metode within cluster sum of square atau WCSS. Metode compactness clustering yang menggunakan kriteria minimal sebagai patokannya. Ada metode Silhouette coefficient. Silhouette coefficient adalah metode yang biasa digunakan untuk melihat kualitas serta kekuatan. Ada alat dan bahan penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan pada laman portal GIS. Selanjutnya, Mas Yusuf. Dan ada masalah penelitian berdasarkan tampilan tubuh terdapat hasil minimal kuartil 1, median kuartil 3, dan nilai maksimum 25%. 1 merupakan kuartil bawah yang muat 25%. Median atau ukuran pemusatan yang menempati posisi tengah setelah data diturunkan. Kuartil 3 merupakan kuartil atas yang memuat 25%. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada variabel pasien sebesar 86, kuartil 1 sebesar 211,5, median sebesar 640,5, mens atau nilai tengah sebesar 1746,6, kuartil 3 sebesar 677,5, dan nilai maksimum sebesar 12.695. Nilai maksimum sebesar 948, sedangkan variabel pasien sembuh dinilai minimal sebesar. Selanjutnya Mas Yusuf. Dan untuk kesimpulan dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95%, dapat disimpulkan bahwa data yang ada tidak terjadi multikolinearitas. Setelah multikolinearitas terpenuhi, maka dilakukan analisis dengan metode gamedoid. Metode cluster non-hierarki yang merupakan varian dari gamedoid menggunakan metode pengelompokan partisi untuk mengelompokkan dan objek menjadi sejumlah cluster. Banyaknya cluster yang akan dibentuk pada proses yang clusteran dengan metode gamedoid adalah dengan menggunakan metode untuk menentukan nilai clusteringnya, yaitu WCSS. Selanjutnya, untuk paper selanjutnya Mas Yusuf, yang ke-9. Sebentar Mas. Untuk paper yang ke-9 yang berjudul algoritma optimalisasi coronavirus mata heuristik bioinspired berdasarkan model propagasi COVID-19 tahun 17 Agustus 2020. Sindrom pernapasan akut yang parah coronavirus 2 SARS-CoV-2 adalah virus pernapasan baru menyebabkan penyakit coronavirus 2019 COVID-19 pertama kali ditemukan pada manusia Desember
2019 yang telah menyebar ke seluruh dunia. Dilaporkan menginfeksi 4 juta orang sejauh ini. Dimensi yang tepat dari wabah sulit untuk dievaluasi. Model bioinspired biasanya meniru perilaku dari alam dan dikenal karena penerapannya. Virus dapat menginfeksi orang dan orang-orang ini dapat mati. Vaksin dan sistem pertahanan kekebalan biasanya melawan penyakit dan membantu mengurangi efeknya saat seseorang masih terinfeksi. Penyebaran cepat virus corona bersama dengan kemampuannya menyebabkan infeksi di sebagian besar negara di dunia mengalami meta-heuristik baru yang diusulkan dalam penelitian ini, bernama algoritma optimisasi coronavirus atau CVOA. Versi paralel juga diusulkan untuk menyebarkan jenis virus corona yang berbeda dan mencapai hasil yang lebih baik dalam lebih sedikit iterasi. Selanjutnya, Mas Yusuf. Untuk metode penelitian statistik virus corona saat ini tidak diketahui secara pasti oleh komunitas ilmiah, seperti tingkat infeksi ulang, dalam hal ini tingkat infeksi, tingkat kematian, tingkat penyebaran, atau kemungkinan infeksi ulang tidak dapat diperkirakan. Beberapa masalah seperti kurangnya tes atau orang tanpa gejala, kemudian pandemi saat ini menunjukkan nilai tertentu. Laporan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Oleh karena itu, CVOA diparametrikan dengan nilai aktual yang dilakukan untuk tingkat dan probabilitas. Selanjutnya, Yusuf. Untuk masalah penelitian, ada satu batasan untuk mendeteksi saat ini, karena saat ini belum ada vaksin, maka belum dimasukkan dalam prosedur untuk mengurangi jumlah calon yang terinfeksi. Fakta ini melibatkan peningkatan eksponensial dari populasi yang terinfeksi pada iterasi pertama, dan oleh karena itu peningkatan eksponensial waktu eksekusi untuk iterasi tersebut. Namun ini sebagian diselesaikan dengan penerapan langkah-langkah isolasi sosial untuk mensimulasikan individu yang tidak dapat terinfeksi selama iterasi tertentu. Selanjutnya, untuk kesimpulannya, mensimulasikan bagaimana virus corona menyebar dan menginfeksi orang sehat dari individu yang terinfeksi primer pasien 0. Virus corona dengan cepat menginfeksi korban baru, menciptakan populasi besar yang terinfeksi yang akan mati dan menyebarkan infeksi. Istilah relevan seperti probabilitas infeksi ulang, tingkat penyebaran super, tindakan jarak sosial, dan tingkat perjalanan. Populasi yang terinfeksi awalnya tumbuh secara eksponensial dari waktu ke waktu, tapi dengan pertimbangan langkah-langkah isolasi sosial, tingkat kematian, dan jumlah pemulihan secara bertahap menurun. Selanjutnya, paper selanjutnya yang judul Algoritma Pengoptimal COVID-19, Pemodelan dan Pengendalian Proses Distribusi Virus Corona.
terbit 10 Oktober 2020. Pada Desember 2019, otoritas Cina memberitahu dunia bahwa virus menyebar dengan cepat di Wuhan. Kemudian virus menyebar ke negara lain dengan kasus berlipat ganda dalam beberapa hari. Virus disebut Severe Acute Respiratory Syndrome Related Coronavirus 2 atau COVID-19, dan secara sederhana disebut sebagai coronavirus atau COVID-19. Virus ini mengerumuni paru-paru setelah beberapa hari terinfeksi. Ia dapat memiliki efek yang menghancurkan dengan manifestasi batuk, sakit kepala parah, dan demam tinggi. Mayoritas orang yang terinfeksi akan mengalami gejala yang relatif ringan, tetapi banyak kasus menjadi parah atau bahkan kritis. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengumumkan bahwa wabah COVID-19 ini kasus diperlakukan sebagai pandemi karena penyebarannya yang cepat dan fakta bahwa sebagian besar orang yang terinfeksi tidak kebal terhadapnya. Selanjutnya, untuk metodenya, menyebabkan beban berlebih pada sektor kesehatan masyarakat dan tingkat kematian yang tinggi. Prioritas utama adalah menahan epidemi dan mengurangi tingkat infeksi. Oleh karena itu, diperlakukan algoritma pengoptimalan yang efisien yang dapat menyelesaikan NP. Selain masalah optimal yang diterapkan, artikel ini pertama mengusulkan algoritma pengoptimalan COVID-19 atau CVA baru untuk mencakup hampir semua wilayah. Kemudian kami memodelkan proses distribusi virus corona sebagai masalah optimal yang meminimalkan jumlah negara yang terinfeksi COVID-19 dan karenanya memperlambat penyebaran epidemi. Selanjutnya, model matematika yang diusulkan dalam artikel ini merumuskan proses penyebaran virus corona sebagai masalah optimasi untuk meminimalkan jumlah negara yang infeksi COVID-19 dan dengan tujuan untuk memperlambat penyebaran epidemi. Kemudian tiga skenario diusulkan untuk menyelesaikan masalah optimasi menggunakan faktor yang paling efektif dalam proses distribusi. Algoritma CVA yang diusulkan. Selanjutnya, teknik CVA yang diusulkan dapat diterapkan di beberapa bidang penelitian untuk memecahkan masalah terkendala, tidak terkendala, dan rekayasa. Selanjutnya, kesimpulan. Dalam situasi infeksi virus menular seperti itu, mengembangkan model yang baik sangat penting dalam membuat keputusan yang tepat untuk mengendalikan penyebaran virus. Setiap jenis infeksi virus memiliki karakteristik tersendiri dalam hal penyebaran dan manifestasi gejalanya. Model matematis untuk mengatasi infeksi memerlukan analisis yang sangat menyeluruh dari karakteristik biologis virus. Secara kasus, model matematika yang baik harus mempertimbangkan infeksi melalui seseorang tanpa gejala presentasi klinis COVID-19. Saat ini ada beberapa model matematika yang ada. Mengembangkan algoritma
peramalan rel. Baik, terima kasih. Terima kasih. Begitulah hasil tugas dan presentasi kelompok kami. Apabila ada kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih untuk Pak Arya. Semoga Pak sehat-sehat selalu dan Amin. lancar rezekinya. Amin Amin. ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.